Itu yang pertama adalah seperti tadi kalau di laptop langsung ke edmodo.com, tetapi kalau di HP itu pakai Play Store langsung didapatkan aplikasi Edmodo. Kemudian setelah kita masuk ke Edmodo maka akan tampil gambar, enggak, next Pak Rahmat. Berikutnya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini hampir sama dengan Facebook saya pikir. Jadi Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya, dari pelajari lagi, di sini bisa diklik bagaimana Edmodo penggunaannya dan lain-lainnya. Ini walaupun bahasa Inggris, tapi zaman sekarang ada Google Translate, saya pikir lebih mempermudah kita. Kemudian juga ada blog, dukungan, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu buka, pelajari lebih dalam. Seperti tadi saya sampaikan, saya sudah buka kuncinya, pintu rumah. Bapak Ibu di dalam silakan. Kemudian yang saya ingin fokus ke sebagian kanan atas, itu ada dua pilihan, ada masuk dan ada mendaftar. Maka terlebih dahulu karena kita baru pertama kali, sebelum masuk ya, klik berikutnya Pak Rahmat. Nah, seperti ini. Berikutnya Pak Rahmat. Nah, nanti ini. Setelah kita masuk klik mendaftar, maka akan tampil Edmo seperti yang ada di slide. Kita sudah masuk ke materi yang kedua ini, yaitu membuat akun guru. Di situ ada 3 pilihan, Bapak Ibu. Ada teacher akun, yang kedua student, siswa, yang ketiga inilah bisa kepala sekolah dan orang tua. Jadi bisa orang tua, kepala sekolah itu membuat akunnya masing-masing. Jadi, nah, baik karena kita baru pertama kali, kita coba untuk klik nanti di membuat akun guru dulu, karena kita belum punya akun ceritanya. Misalkan kita klik akun guru, maka akan tampil seperti berikutnya Pak Rahmat. Nah, seperti ini. Berikutnya, maka bisa dengan cara 3, dengan cara Google. Saya juga kurang jelas ini, kebetulan pakai HP, pakai Google, kemudian juga bisa pakai alamat email. Pakai email seperti Facebook sama, kita bikin. Misalkan saya sudah nyoba tadi semalam membuat alamat email, kemudian kata sandinya juga seperti biasa. Setelah kita isi, maka akan tampil berikutnya Pak Rahmat. Next. Nah ini. Setelah saya buat, jadi saya sebagai guru akan tampil seperti yang Bapak Ibu lihat di slide. Nah, untuk profil, foto, kemudian pendidikan, alamat, dan seterusnya, silakan Bapak Ibu isi. Itu sama seperti Facebook biasa, kreativitas kita masing-masing. Hanya saya tidak fokus ke situ, kemudian kita fokus ke langkah-langkah dalam mengelola akun Edmodo ini. Yang pertama, buat kelas. Tadi kan di depan sudah saya sampaikan, itu bagaimana cara membuat kelas. Ya, kita klik membuat kelas, lalu akan muncul berikutnya Pak Ahmad. Nah, mari kita buat kelas yang pertama. Di situ ada nama kelas, kemudian mata pelajaran kita kebetulan ini IPA ya, atau sains di sana itu karena. Kemudian ada pilih jenjang. Kita pilih jenjang SMP ya, kita masukkan, lalu setelah masukkan tinggal kita klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, maka akan muncul berikutnya Pak Ahmad. Nah, akan muncul atur kelas. Atur kelas itu Bapak Ibu pilih warna sesuai kesukaan, bisa merah, oranye, dan sampai kepada kuning. Saya pilih yang merah. Klik merah, lalu klik buat kelas ya. Lalu akan tampil seperti tampilan berikut Pak Ahmad. Enggak. Next Pak Ahmad. Nah, selamat datang di kelas. Saya pikir saya tulis kelasnya kelas A. Karena kebetulan saya tidak punya kelas, tidak mengajar. Jadi saya buat misalkan kelas A. Nah, setelah kelas kita membuat kelas, maka kita bisa masukkan siswa, bisa dengan cara manual dimasukkan atau kita undang siswa dengan menggunakan kode kelas, bisa seperti itu. Misalkan saya tampilkan yang membuat kelas diketik, misalkan Pak Rahmat, lanjutkan. Berikutnya, klik tambahkan siswa, maka akan muncul
fitur seperti ini. Tambah siswa ke kelas A. Ada nama depan, nama belakang, dan surel. Itu bisa dikosongkan juga, tetapi bisa diisi fungsinya untuk menyampaikan surat kalau ada hal-hal yang penting. Jadi ternyata di sana di negara asalnya aplikasi Edmodo ini surat kepada orang tua itu tidak seperti di kita sekarang, masih menggunakan diketik, di print, fotokopi, tanda tangan, cap basah, lalu kemudian dibagikan ke siswa. Ternyata mereka sudah menggunakan surat elektronik. Nah, ini tidak diisi pun tidak ada apa untuk yang jika kepada siswanya. Baik, berikutnya Pak Ahmad. Setelah next Pak Ahmad berikutnya. Nah, setelah membuat kelas, maka kita sudah bisa, setelah mengundang, nanti akan hubungan dengan membuat akun siswa nanti di depan, kita sudah bisa memberikan pembelajaran di sini. Kalau di Facebook itu update status, kalau di aplikasi Edmodo itu adalah update pelajaran, begitu. Itu saja membedakannya. Jadi kita bisa update pelajaran, di situ bisa klik di sini, diisi di di komentar begitu. Lalu berikutnya Pak Ahmad. Nah, ini ada seperti tadi disampaikan di awal, ada 5 langkah. Yang pertama buat kelas, ini mengingatkan saja supaya tidak bingung ini, karena kita belajar aplikasi melalui PowerPoint. Buat kelas, kemudian tambahkan siswa, kemudian kirim sambutan atau pelajaran, kemudian juga membuat tugas, dan terakhir membuat kuis. Kita sudah ada di langkah keberapa tadi? Langkah kedua sudah selesai, kita tambahkan siswa, tinggal kita membuat kata sambutan atau pelajaran di situ. Ya, jadi ini mestinya langsung praktek, lebih lebih cepat untuk menyerapnya Bapak dan Ibu, tetapi dengan kondisi harus PowerPoint, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran. Lanjut Pak Ahmad. Nah, sekarang membuat akun siswa. Tadi guru sudah selesai, baru ke langkah kedua. Nanti dilanjutkan di materi terakhir, yaitu mengelola pembelajaran. Jadi agak loncat sedikit. Tadi setelah akun selesai, langkah kita selesai sampai langkah kedua, membuat menambahkan siswa ke dalam kelas. Nah, langkah ketiga, 4, 5-nya nanti di dalam mengelola pembelajaran begitu. Baik, kita ke bagaimana cara membuat akun siswa. Ini sebetulnya pekerjaan siswa yang membuat, tetapi karena kita guru, tentu kita juga harus menguasai bagaimana cara membuat akun siswa begitu. Sehingga Sehingga ketika ada siswa yang bertanya, kita bisa menjelaskan. Baik. Sama halnya dengan tadi cara membuat akun guru, Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi Edmodo, atau kalau di laptop juga sama, masuk ke akun Edmodo, lalu sama halnya dengan tadi, klik mendaftar. Ya, berikutnya Pak Ahmad. Next. Nah, maka akan tampil 3 ini. Sama dengan tadi ketika buka akun, klik. Setelah ada tampilan ini, seperti biasa, sampaikan ke siswa, klik yang siswa, student. Kemudian, berikutnya Pak Ahmad akan tampil. Nah, ini. Setelah klik untuk membuat akun siswa, maka akan muncul tampilan seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar. Bapak Ibu tinggal masukkan, nanti siswa, bukan Bapak Ibu ya, siswa memasukkan nama depan dan nama belakang. Kalau nama belakangnya nggak ada, bisa pakai aja begitu. Lalu kemudian yang kedua, kolom kedua ada kode kelas yang dari guru. Maka guru misalkan tadi membuat 2 kelas, awas jangan tertukar. Misalkan Bapak Ibu tadi membuat kelas 7 dengan kelas 8, maka kelas yang 7 kodenya berikan ke yang kelas 7, kelas 8 juga berikan ke yang kelas 8. Mereka biar masukkan kode kelas itu. Baik. Setelah itu, lalu kemudian masukkan surat email siswa. Ini tidak wajib, bisa tanpa, bagi mereka yang tidak memiliki pun dikosongkan. Ini akan aplikasi tidak akan terganggu begitu. Tapi disarankan ketika kalau siswa memiliki akun, maka boleh dimasukkan surat elektroniknya atau emailnya, bisa dimasukkan. Lalu kita klik buat akun Anda, Lalu berikutnya Pak Rahmat. Nah,
Nah, inilah tampilan di dalam akun siswa, Bapak Ibu. Jadi ini belum, kebetulan saya kasih nama Zaidan, putra saya, belum pakai foto. Nanti kreativitas siswa silakan, mau pakai foto, pakai profil dan lain-lain itu silakan. Yang paling tidak yang ingin saya sampaikan adalah ketika siswa masuk ke dalam akun siswa, maka seperti ini tampilannya. Kelas saya, kelasnya misalkan kelas A tadi. Karena kodenya yang masukkan kelas A yang tadi sudah saya buat di akun guru begitu. Nah, siswa pun sama dengan kita, dia bisa update status. Juga bisa mencari teman di kelas yang lain. Sama halnya seperti Facebook. Facebook siswa bisa berteman dengan yang dari Amerika, dari manapun bisa. Tetapi kelasnya tetap ibarat di Facebook itu adalah grup. Bapak Ibu mungkin saya akan punya Facebook, di Facebook itu banyak grup, ada grup misalkan kalau yang bisnis itu grup jual beli Tasikmalaya, kemudian ada juga grup dakwah, grup dan lain-lain. Ada grup di situ yang pembicaranya hanya di seputar grup saja. Tetapi bisa juga di-sharekan ke temannya itu. Jadi siswa di aplikasi Edmodo itu bisa berteman dengan siapapun di dunia ini yang memiliki aplikasi Edmodo itu. Jadi dia bisa secara pribadi mencari teman yang lain begitu. Tetapi tetap untuk pembelajarannya ada di dalam kelas A. Baik. Next, Pak Rahmat. Nah, materi terakhir jadi pembelajaran ini adalah mengelola penugasan dan interaksi pembelajaran. Ya, ini ada di akun guru. Tadi kita lanjutkan yang langkah ke berapa tadi? Ketiga. Di langkah ketiga, setelah tadi membuat melengkapi data, kemudian menambahkan siswa, kemudian berikutnya adalah mengelola penugasan. Adanya di akun guru, sama halnya seperti biasa masuk ke dalam aplikasi Edmodo, kemudian klik. Nah, kalau tadi mendaftar, maka kalau sudah punya akun, masuknya ke masuk begitu, ya. Kliknya klik masuk, lalu akan tampil seperti ini. Berikutnya Pak Rahmat. Silakan. Next Pak Rahmat. Nah, ini akan tampil seperti yang ada di layar. Jadi akan ada situ aplikasi Edmodo, fotonya bisa Bapak Ibu ganti juga sama, kebetulan saya sudah ganti tadi malam. Nah, untuk mengelola pembelajaran, klik kelasnya. Di sini saya buat 2 kelas sebagai contoh saja sampel, ada kelas A kecil. Tadi yang di atas itu prakteknya kelas A besar ya. Saya bikin untuk perbandingan, Bapak Ibu bisa membuat 2 kelas, kalau kelas 7 dan kelas 8 tadi 2 jenjang, 2 kelas misalkan. Klik kelasnya misalkan kelas A, kita ingin mengelola pembelajaran di kelas A. Klik kelas A, lalu berikutnya Pak Rahmat, next. Nah, ini muncul kelas A, kita akan membuat status berupa bahan pembelajaran gitu ya. Maka di kelas A ini kita klik di ujung kanan sebelah sini, ada nanti Bapak Ibu temukan kalau Bapak Ibu mencoba membuat di situ ada titik 3, klik di situ, lalu tampilkannya. Berikutnya Pak Rahmat akan. Nah, ini mengingatkan dulu nih sebelum ke tampil yang tadi, mengingatkan langkah kita ada berapa tadi, ada 5 ya. Yang pertama buat kelas, tambahkan siswa, kirim sambutan, ini yang akan kita lakukan sekarang, atau materi. Yang ketiga buat sebuah penugasan, yang terakhir adalah buat kuis atau ulangan ya. Nah, yang akan kita lakukan kerjakan sekarang adalah, karena tadi sudah buat kelas sudah, tambahkan siswa sudah, yang akan kita kerjakan adalah membuat sambutan atau materi. Baik, berikutnya Pak Rahmat. Nah, ini kalau di Facebook itu adalah update status ya. Jadi kebetulan saya ambil contoh semalam buat itu, perhatikan gambar berikut. Nah, ini status kita. Siswa diminta untuk memperhatikan gambar. Saya juga membuat gambar di situ. Lalu setelah ambil gambar, sama seperti di medsos, kalau mau update status pakai gambar itu ambil foto kan ya, ambil sama, lalu kita klik post, maka akan tampil seperti berikut Pak Rahmat. Nah,